Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo nyalakan dulu audionya. Kabarnya bagaimana? Dini gimana kabarnya, Din? Suaranya tidak ada suaranya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu lihat dulu nih udah ada 26 orang yang mengikuti. Alhamdulillah ini banyak ya, lumayan yang ikut. Masih ada yang mau bergabung juga. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, meskipun kali ini kita melakukan pembelajaran secara daring, tapi semangat belajar kalian jangan sampai putus ya. Harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, harus giat dalam melaksanakan pembelajaran juga. Terus harus bisa mengatur waktu dalam belajar. Apalagi menggunakan e-learning sudah ada jadwalnya, jadi harus bisa mengatur waktunya ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang resensi. Ada yang pernah dengar apa itu resensi atau pernah baca? Coba Chris, nyalakan audionya. Krisna pernah dengar apa itu resensi? Pernah nggak? Tidak ada suaranya. Dini, pernah mendengar apa itu resensi? Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran aja ya, sama ke materi. Ibu akan memaparkan dulu PPT-nya. Mungkin ini kesalahan sistem, tidak ada suara kalian di sini tidak muncul. Ibu akan memaparkan materi resensi. Nah, coba dilihat di sini PowerPoint-nya. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini, aspek pengetahuannya 3.17, yaitu menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Lalu di keterampilannya adalah mengonstruksi resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Langsung kita lihat ke tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi jarak jauh, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan resensi dan mengonstruksi resensi secara tepat, serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Untuk pertemuan kali ini difokuskan ke yang aspek pengetahuan, yaitu kalian harus bisa menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Nah, sebelum ke resensi, kalian ada yang pernah tahu tidak apakah itu resensi? Coba Krisna, Riva, Hana, Marco, tahu tidak itu resensi? Tahu tidak dengan resensi? Kita langsung saja ke materinya ya. Teks resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Jadi di sini resensi tidak hanya meresensi buku saja, tapi bisa juga meresensi novel, cerpen, lagu, bahkan lukisan pun itu bisa diresensi ya. Tugas penulisan resensi atau tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Nah, ini fokuskan kepada buku ya. Jadi kalian kan sebelum membeli buku biasanya kalian membaca dulu sinopsisnya, tapi agar lebih rinci kalian bisa membaca dulu resensinya, karena di resensi itu terdapat kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalian bisa mempertimbangkan buku yang akan kalian beli nanti. Selanjutnya ada jenis resensi. Jenis resensi yang pertama berdasarkan objek karyanya, ada resensi untuk novel. Yang kedua ada resensi untuk cerpen. Lalu berdasarkan objek tanggapannya, ada resensi film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, dan lukisan.
Selanjutnya kita ke manfaat resensi. Jadi manfaat resensi ini ada 3. Yang pertama untuk pembacanya, yang kedua untuk resensinya, yang ketiga untuk penulis buku. Untuk pembaca, resensi memberikan gambaran tentang isi buku kepada pembaca agar pembaca dapat mempertimbangkan buku yang dibacanya. Selain itu, resensi menambah pengetahuan pembaca. Jadi nanti kalian agar bisa menambah wawasan, untuk bisa mempertimbangkan buku yang akan kalian beli, kalian harus membaca resensinya terlebih dahulu. Nah, ada juga manfaat resensi bagi peresensi. Menulis resensi dapat menjadi sumber tambahan ekonomi. Jadi misalnya nanti ada perlombaan resensi, kalian bisa mengikutinya, kan lumayan ya. Kalau menang itu uangnya untuk uang jajan. Terus bisa juga kalian menulis di blog-blog di internet, itu biasanya berpenghasilan. Makanya kalian jangan malas untuk menulis karya ya. Lalu yang ketiga ada bagi penulis buku. Resensi dapat menjadi sarana promosi karena dalam resensi terdapat kelebihan dan kekurangan yang tentunya menarik minat pembaca untuk mengetahui terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Selain itu, resensi buku dapat memberikan evaluasi yang dipaparkan oleh peresensi secara kritis sehingga dapat menjadi bahan masukan kepada penulis untuk memperbaiki edisi selanjutnya. Jadi di sini manfaat bagi penulis buku yang pertama sebagai sarana promosi. Kalau misalnya nanti di resensinya banyak kelebihannya, otomatis kan banyak yang membeli buku tersebut dan buku tersebut akan laris dan banyak yang membeli. Lalu yang kedua sebagai evaluasi juga kepada penulisnya. Jadi jika penulis itu membaca resensi tersebut, misalnya kekurangannya ada di tata bahasanya, misalnya pemilihan katanya juga, atau bahasanya kurang dipahami, itu juga sebagai masukan kepada penulis agar membuat karya yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, di sini ada contoh teks resensi berjudul Dear Nathan. Mungkin kalian pernah menonton film ini ya, karena ini berasal dari Wattpad, terus dibuat menjadi novel, lalu dibukukan, difilmkan maksudnya. Nah, ini film Dear Nathan ini sangat terkenal di kalangan remaja. Ini adalah contoh resensi bukunya ya, resensi buku Dear Nathan. Yang pertama ada identitas buku. Identitas buku itu meliputi judul buku, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan nomor edisi atau ISBN, itu nomor registrasi. Jadi di sini bisa dituliskan identitas bukunya, biasanya ada di cover yang bagian belakangnya ya, atau di halaman pertama. Selanjutnya, nah ini bagian pembuka. Ibu bacakan ya, kalian juga dilihat tuh di situ, ini slide-nya. Novel Dear Nathan ini bergenre roman yang mengisahkan suatu kisah di masa putih abu-abu pada saat ini. Di dalam kisah tersebut, terkisah dua insan yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda bak langit dan bumi. Sebut saja Salma, gadis lugu yang sangat takut jika berbuat kesalahan, itu pindah ke sekolah yang di dalamnya terdapat banyak sekali murid-murid yang berlatar belakang urakan. Sungguh hal ini membuat Salma merasa tidak nyaman. Terlebih lagi pada hari pertama Salma pindah ke sekolah barunya, dan ia sudah mendapatkan masalah karena telat datang ke sekolah barunya. Namun ada seorang laki-laki yang membantu Salma lolos dari hukuman keterlambatan pada saat itu. Dia bernama Nathan, cowok yang sangat terkenal dengan sifatnya yang sering membuat ulah di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, Nathan merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa bahwa Salma dapat memberikan hal yang positif untuknya, dan selama berada di dekat Salma, Nathan sering merasa ada perasaan yang aneh menyelimutinya. Setelah banyak waktu yang ia habiskan bersama dengan Salma selama di sekolah, Nathan banyak mengalami perubahan. Ia yang terkenal dengan sifatnya yang senang membuat ulah, setelah mengenal Salma, ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, apakah Salma merasa hal yang sama dengan apa yang Nathan rasakan? Nathan pun takut untuk menyatakan perasaan yang sesungguhnya kepada Salma karena selama ini Salma selalu bersikap jutek dan cuek kepada Nathan. Novel ini menceritakan kisah masa putih abu-abu yang sangat epik sekali karena kehadiran sosok Nathan yang berkarakter unik. Penulis sengaja membuat Nathan sebagai cowok yang memiliki karakter yang agak sulit untuk ditebak. Namun, yang menjadi spesial dari Nathan ini, meskipun ia banyak dicap tidak baik oleh orang-orang di sekolahnya,
Akan tetapi Nathan bukan tipikal cowok yang suka menyakiti perasaan cewek. Hal ini terlihat dari sikap yang ia lakukan dan kata-kata yang ia lontarkan pada novel Dear Nathan tersebut. Dan penulis sangat cerdas karena membuat semua tokoh yang berperan dalam cerita novel Dear Nathan ini memiliki karakter yang kuat. Penggunaan kaidah literasi pada novel Dear Nathan ini tidak tersusun dengan baik. Para pembaca seringkali menemukan suatu diksi yang tidak pas dan kata-kata yang digunakan terbilang tidak baku dan efisien. Kekurangan ini sebenarnya dapat dimaklumi karena novel Dear Nathan ini diangkat dari Wattpad. Para pembaca merasa tidak cocok pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh peran Nathan saat ia menggunakan kata saya kamu. Rasanya itu tidak sesuai dengan kepribadian Nathan yang berkarakter bad girl. Nah, tadi ya sudah Ibu bacakan ya, dan Ibu perlihatkan contoh dari teks resensi. Kira-kira di dalam teks resensi ada apa saja ya? Setiap teks pasti memiliki sistematika dan kaidah kebahasannya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita membahas tentang sistematikanya. Nah, unsur-unsur atau sistematika resensi yang pertama ada judul resensi. Setiap teks pasti memiliki judul. Judul di sini boleh sama dengan judul bukunya, boleh juga berbeda, tapi harus tetap menarik pembaca. Yang kedua, identitas buku yang diresensi meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tebal buku, jumlah halaman, terus dimensi buku juga, ISBN itu harus ada ya. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini sebagai pengantar. Contohnya, misalnya ini kan di Dear Nathan ini difilmkan. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film di layar kaca. Misalnya seperti itu ya, bagian pendahuluannya. Lalu ada yang terakhir, strukturnya itu bagian penutup. Penutup itu rekomendasi atau saran. Misalnya novel ini cocok digunakan untuk usia remaja, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini coba lihat struktur penyajian resensi novel di dalam identitas novel. Kan tadi sudah disebutkan, yang pertama pasti ada judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku atau tebal novel. Lalu yang kedua, menyajikan istisar atau rangkuman ataupun hal-hal menarik dari novel tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan penilaian. Nah, di sini baru disebutkan kekurangan dan kelemahannya. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap. Jadi bisa dilihat dari tema, alur, penokohan, latar, gaya, bahasa, amanat, dan kepengarangannya. Lalu menyimpulkan resensi yang disajikan. Di sini difokuskan pada kebahasaan ya, sesuai dengan kompetensi dasarnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan resensi yang pertama ada konjungsi penerangan. Konjungsi ini sudah sering diulang-ulang ya dari semester 1 sampai semester 3 kemarin. Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi konjungsi penerangan adalah kata hubung yang menerangkan suatu kata berikutnya, ditandai oleh kata bahwa, yakni, yaitu. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Resti tidak mengikuti pembelajaran daring. Resti mengatakan bahwa ia tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena ia sedang sakit. Nah, kata bahwa di sini itu masuk ke dalam konjungsi penerangan. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Tempo dari kata tempo yang artinya waktu, berarti konjungsi atau kata hubung yang menjelaskan atau yang berhubungan dengan waktu. Di sini contohnya ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Sebelum, sesudah, akhirnya, terus, lalu, itu juga masuknya ke dalam konjungsi temporal. Yang ketiga ada konjungsi penyebaban dari kata sebab, berarti kata hubung yang menjelaskan sebab akibat, tentunya ditandai oleh kata karena dan sebab. Akibat juga itu masuk ke dalam konjungsi penyebaban. Lalu yang terakhir ada pernyataan saran. Pernyataan saran ini kan ada di paragraf terakhir sebagai rekomendasi, ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Jadi sebagai saran kepada para pembaca resensi tersebut. Nah, selanjutnya kalian coba buka LKPD yang sudah Ibu share tadi ke grup atau lembar kerja peserta didik. Coba dibuka LKPD-nya. Semuanya dibuka LKPD-nya ya.
Di situ disajikan sebuah teks resensi dan kalian harus bisa menganalisis kebahasaannya yang ada di dalam teks resensi tersebut. Ibu akan menampilkan di layar. Nah, ini teksnya yang tadi. Dear Nathan, pertanyaan pertama, kalian harus bisa menemukan kaidah kebahasaan resensi yang kalian baca. Ayo coba dicari kaidah kebahasaannya yang ada di dalam teks tersebut. Yang bisa langsung dinyalakan audio sama videonya ya, untuk berdiskusi dengan kelompok yang lainnya. Atau bisa di room chat. Di sini bisa kalian menuliskan mana yang menurut kalian masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks resensi atau yang menandakan bahwa itu termasuk kaidah kebahasaan teks resensi. Ditandai oleh kata apa? Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Yang bisa langsung nyalakan video dan audionya. Nanti ada poin plus buat kalian. Ayo coba Dini, bisa Dini? Marco, Hanifah, Krisna yang menjawab, coba nyalakan kameranya. Ayo Marco, di room chat juga boleh ya. Sudah ada yang menemukan? Setelah Bu, sudah ada di room chat ya. Betul, kata setelah itu masuknya ke konjungsi apa Yola? Ayo ketik lagi. Ini mungkin ada gangguan, jadi tidak ada suara kalian di sini di laptopnya. Diketik saja di room chat ya. Setelah itu masuknya ke konjungsi apa? Temporal, betul. Ada di situ kalimat setelah, di sini kita lihat ya di PPT-nya. Di LKPD-nya saja langsung. Nah, setelah banyak waktu yang ia habiskan bersama dengan Salma, nah itu kata setelahnya menunjukkan konjungsi temporal atau yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya ada yang bisa menjawab lagi? Ada bahwa juga Bu, iya betul. Di situ dari yang di paragraf keberapa Marco? Coba diketik. Bahwa itu ada pada paragraf keberapa, kalimat keberapa. Betul, karena juga ada. Bahwa juga masuknya ke konjungsi apa ya? Coba diketik di room chat. Bahwa itu masuk ke konjungsi penerangan. Coba Marco, ada di paragraf berapa, kalimat keberapa? Paragraf ketiga, kalimat kedua. Ayo kita lihat paragraf ketiga, kalimat kedua. Apakah betul yang kata Marco? Betul ya, ada di kalimat ini. Terlebih lagi pada hari ini, hari pertama, Salma pindah ke sekolah barunya dan ia sudah mendapatkan masalah karena telat datang ke sekolah barunya. Betul, ada di situ. Itu masuknya kemana yang karena? Masuknya ke sebab akibat. Namun di kalimat tersebut dimasukkan dulu akibatnya, baru sebab. Lalu yang kata Marco tadi bahwa itu masuknya ke konjungsi apa tadi? Konjungsi penerangan. Kita lihat di sini apakah benar ada kata bahwa. Betul ya, ada kalimat, namun seiring berjalannya waktu, Nathan merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa bahwa Salma dapat memberikan hal yang positif. Betul ya. Ada yang bisa lagi menjawab? Coba dilihat di teks tersebut, apakah ada pernyataan saran? Coba dilihat lagi ya teksnya, teks yang tadi. Yang sudah Ibu share juga ke grup WA. Coba dibuka lagi. Ayo yang lainnya bersuara, Reza, Hanifah, Krisna, Hana, Sagil, Dini, Faizal. Ada yang mau memberikan masukan juga atau pertanyaan? Silakan di chat, di grup chat di situ ya, diketik. Sudah cukup? Ada yang mau memberikan jawaban lagi tidak? Nah, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan tugas tersebut di rumah. Setelah beres, nanti kalian langsung upload jawabannya ke e-learning. Kita lanjutkan lagi.
Selanjutnya kita ke kesimpulan. Coba boleh di chat, di grup chat diketik lagi. Ada yang masih ingat yang 4 itu tadi ada apa saja? Kaidah kebahasaannya. Diketik ya. Sagil, Faizal, Hana. Ada 4 kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Ya, temporal yang pertama. Terus ada apa lagi? Penerangan, temporal, penyebaban, saran, betul Hana. Pria, betul. Konjungsi penerang. Raihan, ya penyebab. Nah, jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama konjungsi penyebaban, ditandai ada kata sebab atau karena. Yang kedua konjungsi temporal, ada konjungsi penerangan. Dan yang keempat ada pernyataan saran. Kenapa harus ada pernyataan saran? Karena sesuai dengan strukturnya. Karena di situ nanti kita akan menjelaskan, akan menuliskan di dalam resensi saran apakah resensi buku tersebut itu layak dibaca atau tidak. Daya betul menggunakan konjungsi penerang, temporal, penyebaban, betul. Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kalau konjungsi temporal yang lainnya selain di dalam teks, coba oleh Siska. Tadi kan konjungsi temporal ditandai oleh kata apa? Coba dituliskan contoh kalimat konjungsi temporal. Sebisanya saja. Oleh Siska ya. Diketik saja Siska, nggak ada suaranya ke sini. Udah? Ya, sok diulang. Diketik ya. Contoh teks, contoh konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal. Kan dari konjungsi temporal ditandai oleh kata yang menerangkan waktu. Contohnya setelah, semenjak. Coba Siska dibuat kalimatnya dari konjungsi temporal tersebut. Ya, sok ditunggu. Basis Pak, semenjak pandemi banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Betul, kata semenjak ini menunjukkan konjungsi temporal. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dengan materi yang disampaikan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung tanyakan ke Ibu via WhatsApp saja. Nah, Ibu akan menampilkan juga. Pertemuan selanjutnya, kalian harus membaca buku, kumpulan cerpen, atau novel yang akan kalian resensi. Sini Ibu akan menyampaikan sedikit kata-kata. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kuncinya. Jadi kalian selama di rumah saja, jangan banyak main, diam saja di rumah. Terus kalian harus membaca buku juga. Ini bukan sebagai tugas saja ya, tapi membaca buku itu banyak manfaatnya, yaitu untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan juga. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan selama pandemi ini. Semoga pandemi segera berakhir dan pembelajaran bisa dilaksanakan lagi di sekolah. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah mengikuti Zoom meeting ini. Lain kali kita akan mengadakan Zoom meeting lagi. Assalamualaikum.